Seperti biasa kita langsung inti-intinya saja, nggak usah opening omong kosong tetebengnya terlalu banyak. Hari ini kita sudah masuk pada part 3, kalium. Pupuk makroprimer, NPK. N-nitrogen sudah kita telanjangi kemarin. Fosfor sudah kita telanjangi kemarin, P itu. Sekarang kita mau telanjangin lagi unsur hara makroprimer yang terakhir, yaitu kalium, K. Sekarang sebelum kita mulai informasinya, seperti biasa saya ingatkan Bapak Ibu semua ambil pulpen dan buku catatan. Ambil sekarang ya, jangan mengingat atau menghafal, kesandung di depan pintu, lupa semuanya ya. Jadi jangan kita andalkan otak kita yang terbatas ini. Ambil dan catat. Itu makanya perlu ada buku ya. Saya kasih kesempatan untuk ambil pulpen dan kertas atau buku catatan Bapak Ibu untuk mencatat informasi-informasi seperti ini. Saya kasih kesempatan. Oke, kita mulai. Langsung saja to the point. Tanaman pertama apa, Pak? Apa yang paling banyak di Indonesia? Padi. Kita mulai dari padi. Padi itu makan kalium berapa banyak? Dari kita tanam sampai panen nanti, padi itu, gabahnya. Berapa banyak dia makan kalium, sehingga nanti kita bisa atur kebutuhan dia. Pupuk tidak kurang, pupuk tidak lebih. Pas dengan kebutuhan. Sekarang saya tanya dulu, Bapak Ibu biasa panen berapa ton? Biasa panen berapa ton dulu? Saya kasih contoh, misalnya hitungan sederhana. Lahan saya bukan 1 hektar, Pak. Lahan saya mungkin 1/4 hektar, kurang. Saya panen 1 ton gabah kering. Jadi setiap saya panen, saya dapatnya 1 ton gabah kering. Maka setiap kali Anda panen gabah kering 1 ton, terdapat 30 kg kalium di dalam situ. Di dalam gabah 1 ton itu ada 30 kilo kalium di dalam situ. Berarti kita sudah tahu, selama padi saya tanam ini, yang hasilnya 1 ton ini gabahnya, saya sudah memberikan atau dia sudah memakan kalium 30 kilo untuk bulirnya. Seperti itu ya, untuk gabahnya. Nah, berarti kalau saya mau panen nanti, misalnya lahan saya tambah. Saya mau panen nanti misalnya, Pak, saya mau panen 5 ton. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikonversi saja. Kalau saya panennya kemarin di lahan yang kecil 1 ton gabah kering. Kalau saya mau panennya 5 ton, maka saya kasihnya 30 kilo dikali 5. 1 ton saya kasih 30 kilo kalium. Kalau 5 ton, maka saya kasih 150 kilo kalium. Berarti kalau Bapak Ibu mau panennya 5 ton gabah kering, maka Bapak Ibu harus memberikan pupuk kalium sebanyak 150 kilo. Paham ya? Oke. Sebelum kita lompat ke tanaman yang lain, Bapak Ibu akan bertanya lagi, kenapa yang Bapak hitung kebutuhan kalium itu dihitung dari gabah kering? Banyak kan pertanyaan kemarin seperti itu kan. Sedangkan kalium itu dimakan oleh akar, dipakai oleh batang, dipakai oleh daun, tunas, ranting, dan lain sebagainya. Kenapa Bapak hanya menghitung buah? Sedangkan batang misalnya pada padi, kenapa hanya menghitung gabah? Sedangkan akar padi juga makan kalium, ada kalium dalam akar. Batang padi juga ada kalium, daun padi ada kaliumnya. Kenapa itu tidak dihitung? Bukannya mereka juga makan? Gini Bapak Ibu, saya sudah jelaskan kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu yang baru menyaksikan part 3 ini. Kalium itu Bapak Ibu, dia itu susah menguap. Ya, kalium itu susah sekali menguap. Ya, jadi kalau misalnya kita kasih pupuk kalium, saya kasih hitung-hitungannya langsung ya. Misalnya padi saya ini setiap kali panen 1 ton saya dapat gabah kering. Maka saya sudah mempersiapkan kalium 30 kilo. Terserah nanti mau pemupukan mau 2 kali atau 3 kali terserah. Yang penting saya sudah siapkan untuk dia selama saya tanam padi ini sampai panen, karena saya tahu nanti hasilnya 1 ton, saya kasih dia 30 kg kalium ya. Nah, sekarang sisa di dalam batang, akar maupun daun dari padi itu, kalium untuk dia itu dapat dari mana? Ya saya dapat dari tanah. Tanah itu ada kaliumnya Pak, ada kalium tanah, kalium dasar, kalium alam, itu yang pertama. Kalium yang kedua, kalium yang ada dari jerami padi sebelumnya. Jadi yang kita panen, nanti yang saya panen dari sawah saya adalah gabah. Jeraminya, daun, batang, dan akar padi tinggal di sawah saya. Mau saya bakar kayak saya mau kompos tergantung. Kalau saya mau penanaman di musim kedua agak sedikit jarak jenjang waktunya, saya bisa komposkan dulu, ramah lingkungan. Tetapi kalau saya mepet waktunya, saya pengen cepat-cepat panen langsung tanam, ya saya bakar lahan saya. Seperti itu kan hitungannya. Jadi saya bakar aja. Bakar ya selesai, bisa langsung ditanam. Nah, sisa jerami itu Bapak Ibu, batang, akar, dan daun yang mengandung kalium yang tidak kita hitung tadi, ada di situ. Dan setelah saya bakar misalnya, abunya, kalium itu akan masuk ke dalam sawah saya lagi. Jadi yang tadinya kalium dalam batang kembali ke tanah, kalium dalam akar kembali ke tanah, kalium dalam daun kering kembali ke tanah. Nanti penanaman di musim kedua, tanaman kedua saya akan makan kalium yang sama, yang sisa pembakaran kemarin. Kalium yang di tumbuhan musim pertama masuk ke dalam tanah, kaliumnya. Seperti itu ya. Nanti irigasi jalan lagi, hidup lagi air pengairan sawah, tanaman serap lagi kalium. Kalium yang sama? Ya, kalium yang sama. Pak, apakah misalnya ya, berapa kira-kira angkanya? Kalau misalnya 1 ton gabah kering kita panen, ya, itu 30 kilo ya kalium yang kita berikan. Bapak bilang tadi pupuknya 30 kilo. Karena di dalam 1 ton gabah kering ada 30 kilo kalium. Sedangkan di dalam jeraminya, 1 ton gabah kering ini, jerami sisanya itu, jerami itu mengandung berapa kilo kalium di dalam situ. Intinya persentasenya antara jerami dan gabah, sisa dan isi ya, persentasenya adalah 80%. Jadi 80% kalium tersangkut atau tersimpan di dalam tubuh tanaman, akar, batang, dan daun padi. Jadi di dalam batang tumbuhan padi, akar plus batang plus daun itu batang itu paling kecil. Yang paling banyak makan kalium itu akar sama daun. Jadi di dalam satu struktur tubuh padi,
Akar dan daun dari padi itu memiliki tingkat nilai kalium lebih tinggi daripada batang. Batang itu kecil sekali kaliumnya. Nah, kita whatever lah, nggak usah kita masuk terlalu dalam ke situ. Intinya daun, batang, dan akar padi itu, kalau kita bakar, 100% masuk ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya pemupukannya 100 kilo, ya, pemupukan kepada lahan padi kita 100 kilo, 80 kilo masuk ke dalam tubuh padi, 20 kilo masuk ke dalam gabah buahnya. Cuma 20%. 80%-nya ke tubuhnya dia. Batang, akar, dan daun tadi. Setelah dibakar, maka dia akan kembali, 80 kilo juga kembali ke tanah. Ada nggak Pak resiko-resiko yang bisa menyusut? Jadi misalnya 100 kilo kita kasih pupuk kalium, 20 pasti lari ke buah ya, ke gabah, ke bulir. Sedangkan 80 kilonya di batang, daun, dan akar. Setelah kita bakar, nanti apakah 80 itu utuh masuk ke dalam tanah? Tergantung. Pembakaran itu di waktu apa? Misalnya Anda bakar lahan, ketika dibakar angin kencang, abunya berterbangan, ya pengurangan pasti. Karena kalium sudah berbentuk abu, bercampur kalsium di situ. Maka dia akan berterbangan kemana-mana. Yang tadinya 100% berkurang, 90% saja, karena abu berterbangan. Yang kedua, terbawa oleh aliran air. Abu-abu itu terbawa oleh aliran terkikis, maka berkurang juga. Tetapi kalau dalam proses pembakaran, tidak ada terjadi pengurangan seperti angin, yang meniup abu-abu pembakaran kita keluar dari lahan kita, tidak ada. Maka itu peluangnya bisa 100%. Pengairannya tertata dengan rapi, tidak keluar kemana-mana, melebar kemana-mana airnya, maka itu akan kembali ke tanah 100%. Seperti itu ya. Jadi penanaman berikutnya, Bapak Ibu cukup memberikan 30 kilo saja kalium untuk dapat 1 ton gabah. Kemudian untuk daun, akar, dan batangnya dapat dari mana kaliumnya Pak? Ya dapat dari pembakaran itu. Kalium itu kembali, terkena air, terhidrolisis abu pembakaran itu, di sawah itu, berubah menjadi K+, langsung diserap. Kalau tanah Bapak Ibu semua, ya, di lahan Bapak Ibu semua, ada unsur sulfurnya, ada unsur sulfurnya, sulfatnya, maka kalium itu akan berubah menjadi kalium sulfat. SOP itu pupuk SOP, ya. Kalau KCl itu kan MOP itu ya. Bapak Ibu tahu ya, biasa kan kita gunakan ya pupuk MOP, ya KCl, ada juga kalau KCl habis kita bisa kasih juga SOP ya, kalium sulfat itu seperti itu. Nah, kalau tanahnya mengandung sulfat ya nanti dia jadinya kalium sulfat. Seperti itu ya, paham ya, tangkap maksud saya. Jadi kita nggak usah bahas soal batang, akar, karena dia akan kembali, kalium itu akan kembali ke tanah 100% ya. Mau dikomposkan untuk ramah lingkungan, bedanya apa Pak? Bapak Ibu tanya lagi. Bedanya apa Pak kalau kita komposkan dengan kita bakar? Bedanya jauh. Kalau misalnya bakar ada plus ada minus. Kalau kita komposkan juga ada plus ada minus. Kita kalau bakar Bapak Ibu cepat reaksinya. Cepat menyediakan kalium untuk lahan kita. Kalau penanamannya mepet, waktu jarak tanamnya mepet ya, musim pertama dan musim kedua. Kalau kita mau kejar cepat ya bakar aja. Seperti itu. Cepat dikembalikan kalium ke lahan. Karena pembakaran dengan suhu yang tinggi seperti itu, kalium akan teroksidasi dengan cepat. Reaksinya akan kembali ke tanah dengan cepat, terpecah dengan cepat. Kemudian, negatifnya mikroorganisme dalam tanah, unsur faktor biologi tanah hilang. Karena pembakaran panas, semua mikroba mati. Jangankan mikroba, nematoda, cacing, dan lain sebagainya, bekicot, siput pun mati semua, pengurai di situ. Unsur biologi pasti hilang karena kita bakar. Kemudian kita mencemari lingkungan dengan asap. Itu saja negatifnya. Kemudian kalau misalnya kita komposkan Pak, kita tidak bakar, kita ramah lingkungan, bisa. Negatifnya adalah lama. Berapa lama kompos itu? Bisa 3 bulan, paling cepat, paling lama 1 tahun, seperti itu. Berapa banyak dekomposer yang Bapak Ibu ingin berikan untuk jerami-jerami itu, jatuhnya bisa rugi ya. Kemudian keuntungannya dia ramah lingkungan, ya, tidak akan mudah tercuci dan lain sebagainya, tidak mudah berterbangan abunya karena tidak dibakar dan lain sebagainya. Intinya tinggal dipilih saja, ya, seperti itu. Oke, tanaman kedua apa? Tanaman kedua yang paling banyak selain padi, jagung, ya. Jagung itu berapa? Kalau padi tadi di dalam gabahnya, buahnya itu 1 ton ada 30 kilo kalium. Kalau jagung berapa? Jagung di bawah padi. Jagung itu kalau 1 ton, Bapak Ibu pipil, jagung pipil kering, lalu timbang 1 ton jagungnya, hasil panen Bapak Ibu. Maka di dalam 1 ton jagung pipil kering Bapak Ibu panen itu ada 25 kilo kalium. Jadi kalau Bapak Ibu mau panennya, kembangkan lagi lahannya, tanamannya komoditinya semakin diperbanyak. Mau panennya 10 ton, ya, maka dikasih kaliumnya 250 kilo. Karena ketika Bapak Ibu panen jagung dan ditimbang 10 ton beratnya jagung itu, maka di dalam jagung itu terdapat 250 kg kalium. Untuk batang jagung, daun jagung, akar jagung, kalium yang ada di situ kan besar itu Pak. Ya, di situ terdapat 75% yang tersimpan di dalam batang, akar, dan daun dari jagung itu. 25% yang saya bilang tadi yang lari kepada buah jagung, ya. Jadi untuk pemupukan kalium terhadap batang tadi, batang jagung butuh kalium, daun jagung butuh kalium, akar jagung juga butuh kalium. Itu sudah kembali ke lahan itu. Ya, kecuali Bapak Ibu panen, dipotong sampai akarnya atau dicabut jagungnya lalu dikeluarkan dari lahan. Hitungannya baru lagi. Tetapi kalau semuanya tinggal di situ, cuma jagung yang diambil, hitungannya seperti ini. Oke ya, itu untuk jagung. Yang ketiga apa? Cabai, ya, kita masuk ke cabai. Cabai itu berapa? Banyak makan kalium. Setiap 1 ton cabai yang kita panen, buah segar ya. 1 ton buah cabai segar yang kita panen, ada 3,5 kilo kalium di dalam situ. 3,5 kilo kalium di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mau panen 10 ton buah cabai, kasih 35 kilo kalium.
Bisa KCl, bisa SOP, kalium sulfat. Range-nya bagaimana Pak? Perbedaan antara ranting cabai, batang cabai, daun cabai, tunas cabai, akar cabai, dan buah cabai. Range-nya bagaimana pengaturan kalium dalam tubuh, siklus tubuh dia. Di dalam cabai agak sedikit berbeda dengan jagung dan padi tadi. Kalau jagung dan padi tadi besar di dalam tubuhnya, sisanya kecil ke buah. Sedangkan kalium pada buah cabai itu tinggi, pembagiannya 50-50. 50%, 50%. Di dalam ranting, daun, batang, akar cabai, terdapat 50 kilo kalium. Kalau kita kasih 100 kilo ya, terdapat 50 kilo kalium. Sedangkan 50 kilo kalium lagi ada di buah. Dia membagi dua, antara buah dan batang, ranting, akar, dan tubuhnya dia. Kemudian tanaman-tanaman merambat. Apa tanaman merambat? Semangka, melon, apalagi labu kuning, apalagi pare, timun, tanaman-tanaman merambat seperti itu. Berapa banyak mereka makan kalium? Tanaman-tanaman buah merambat seperti itu, ketika kita panen 1 ton buahnya, terdapat 4 kilo kalium di dalam buahnya. Saya panen labu kuning Pak, saya panen melon Pak, saya panen semangka Pak, 1 ton Pak. Di dalam 1 ton buah semangka yang Anda panen itu ada 4 kilo kalium di situ. Jadi kalau mau naikin hasil panennya, misalnya saya mau panen 2 ton ya kasih 8 kilo kalium. Berapapun itu luas lahannya. Kalau misalnya biasanya saya dapat 1 ton Pak. Saya tanam melon itu totalnya panen sekali itu 1 ton. Berarti Anda perlu memberikan kalium ke dalam situ 4 kilo. Berapa pohon yang ada di situ? Kalau mau naikin ke 10 ton, 40 kilo. Seperti itu ya. Sisanya bagaimana Pak? Untuk akar melon, semangka, pare itu kan butuh kalium juga. Sama seperti tadi. Mereka akan melapuk di situ, membusuk di situ, dan kalium akan kembali di situ. Untuk tanaman merambat sudah, kita masuk pada tanaman-tanaman umbi-umbian, singkong, dan lain sebagainya. Berapa banyak? 5 kilo per ton. Kalau umbi-umbian ya. Ya, 5 kilo per ton. Jadi misalnya singkong atau umbi jalar misalnya. Kita panen, kita timbang berat basahnya setelah panen. Dapat 1 ton, ada berapa kalium di situ? 5 kilo. Seperti itu ya, 5 kilogram. Berarti dari panen umbi, singkong, Anda panen 1 ton itu, dia sudah makan 5 kilo kalium. Sisanya bagaimana Pak? Yang banyak itu, kan pupuk kita kasih banyak, bukan 5 kilo tapi banyak. Ya sisanya ada di batang mereka. Batang, daun, dan tunas, cabang, dan lain sebagainya pada tanaman-tanaman itu. Begitu Anda musnahkan, Anda panen, lalu mereka tinggal di situ, batang-batang itu. Kalium yang banyak itu dalam tubuh mereka akan kembali ke tanah. Oke, apalagi umbi-umbian, merambat sudah, tanaman tahunan ya. Saya kasih 1 sampel saja apa yang paling banyak ditanyakan biasa. Duren, alpukat. Kita pakai alpukat saja ya. Alpukat, nah alpukat ini agak repot karena kita bukan panen sekali. Kita panen berkali-kali. Nah, hitungannya bagaimana biar gampang? Hitungannya gini aja. Saya kasih range alpukat itu, kita panen di usia alpukat umur 7-8 tahun ya, ke atas ya. 8 tahun ke atas. Alpukat 8 tahun, alpukat 6 tahun itu Bapak Ibu panennya masih sekitar berapa? 1 pohon ya, itu kita bisa rata-rata 70-50 kilo. 1 pohon itu ya. Kalau misalnya saya kasih range usia 7-8 ya. Pohon alpukat usianya sudah 7 tahun atau 8 tahun. Itu sudah 100 sampai 100. Kita taruhlah 100. Usia 7 tahun itu kita panen buah alpukat 100 kilo. Total semuanya ya. Nanti Bapak bisa konversi. Pak, alpukat saya juga sama Pak, umurnya 7-8 tahun. Saya panennya 130 kilo Pak. Oh Pak, saya punya alpukat 7-8 tahun, saya panennya cuma 80 kilo Pak. Oh Pak, saya punya alpukat juga 7-8 tahun usianya, saya panen 150 kilo. Iya, itu rata-ratanya seperti itu. Bermainnya cuma di situ. Dia nggak mungkin di bawah itu, nggak mungkin di atas itu. Range alpukat itu usia 7-8 tahun itu dia ada di 100 sampai 150 paling maksimal. Kita hitung saja 100 lah. 100 kilo di pemanenan buah alpukat. 100 kilo itu dia makan kalium berapa banyak? Tinggal kita hitung saja seperti rumus tadi. Kalau 1 pohon alpukat saya menghasilkan 150 kilo buah alpukat, berarti kita butuh berapa pohon? 6 pohon untuk bisa 1 ton. Ya, jadi saya punya pohon alpukat ada usia 7-8 ada 6 pohon. Ketika 6 pohon ini saya panen, beratnya semua buah alpukat yang saya panen adalah 1 ton. Dari 6 pohon ini yang buahnya beratnya 1 ton, terdapat 8 kg kalium dalam situ. Berarti di musim berikutnya, saya mau kasih berapa? Ya tinggal dibagi saja. 8 kilo bagi 6 pohon. 1 kilo lebih per pohon, per tahun. Gampang kan, simpel saja hitung-hitungannya seperti itu. 1,1 atau 1,2 itu ya, 1,2 kilo per tahun per pohon untuk bisa dapat 6 pohon 1 ton. Hitungannya seperti itu saja. Nah, sekarang untuk kebutuhan akar, batang, dan daun untuk alpukat dan buah-buah tahunan seperti itu, seperti apa? Tinggal kita hitung lagi. Batangnya makan berapa kilo, akarnya makan berapa kilo per tahun, daunnya makan berapa kilo per tahun. Tinggal kita hitung saja. Tanaman itu, daun dan akar makan kalium paling banyak. Kalium itu di dalam tubuh tanaman adanya selain buah ya. Adanya paling banyak di daun dan akar. Batang itu sedikit sekali kaliumnya. Kita kasih hitungan. 9 kilo untuk usia ya. Usia alpukat 7-8 tahun. Pohon 7-8 tahun. Daun alpukat semua Bapak Ibu gunduli, Bapak Ibu kumpulkan. Di dalam daun alpukat 1 pohon itu ada 9 kilogram kalium di dalam daun itu. Ya. Kemudian ada 3 kilogram pada batangnya. Kalau batangnya mau dilapukan atau dibakar. Mau cari kaliumnya dalam 1 batang pohon alpukat usia 7 tahun. Cuma 3 kilo.
kalium di situ. Akar alpukat itu kan banyak itu Pak, seperti ranting, lebatnya bukan main. Kalau akar pohon alpukat itu kita kumpulkan, lalu kita komposkan semua akar satu pohon itu, atau kita bakar menjadi abu, berapa? 7 kilo kalium di dalam akar. Jadi daun alpukat itu mengandung 9 kilogram kalium, batangnya kecil, cuma 3 kilogram kalium, akarnya 7 kilo kalium. Seperti itu ya. Jadi kalau kasih pemupukan tinggal hitung saja. Misalnya kalau 1 tahun, tadi kan Bapak hitung di dalam daun ada 9 kilo, di dalam batang ada 3 kilo, terus di dalam akar ada 7. Totalnya berapa? 9, 3, 7, 19 kilo. Ditambah dengan 1,2 kilo, 20 kilo totalnya, satu pohon. Apakah dalam 1 tahun ini kita kasih 20 kilo? Tidak juga seperti itu. Bapak Ibu cukup memberikan 1,2 kilo saja. Lalu kebutuhan untuk daun, batang, dan akar dapat dari mana? Bapak Ibu tahu nggak tanaman itu dia menggugurkan daunnya? Dia melapukan rantingnya. Buah-buah yang jatuh pun ke bawah. Itu semua adalah kalium. Di situ akar membusuk di dalam tanah. Jadi akar itu dia membusuk karena tua, faktor usia dia tua. Sama seperti kulit, dia tua, dia melapuk. Sama seperti daun, dia tua, dia menguning dan gugur. Semua yang gugur dari organ tubuh si pohon alpukat itu membawa kaliumnya sendiri. Jadi itu sama saja dengan cabai, semangka, padi, jagung tadi. Kembali juga dia ke tanah, tetapi dengan cara perlahan demi perlahan, kan dia jangka panjang. 1 bulan Bapak Ibu biarkan pohon alpukat Bapak Ibu menggugurkan daunnya, bisa numpuk gitu. Dan itu adalah kalium semua. Jadi itu yang saya bilang tadi, tidak perlu kita kasih. Kalau kita hitung matematikanya dapatnya 20,2 kilogram kalium per pohon. Tetapi karena dia secara terus-menerus siklusnya menggugurkan, menyerap, menggugurkan, menyerap, maka itu tidak perlu kita hitung akar, batang, dan daunnya. Kita perlu saja hitung 1,2 untuk buahnya, seperti itu ya. Terkecuali Anda yang menanam alpukat di rumah, bedengan, pekarangan, yang sering menyapu bersih halaman Anda ketika daun tanaman itu jatuh. Ya dia jatuh memberikan unsur yang nanti akan diurai oleh mikroba tanah untuk memberikan lagi dia makanan. Tetapi kalau daun yang gugur ke tanah kita sapu bersih, kita buang di tempat lain, dia kehilangan. Seperti itu. Jadi untuk Anda yang di halaman pekarangan rumah yang biasa membersihkan, menyapu halaman dari daun-daun tanaman alpukat atau tanaman pohon berbuah, berikan pupuk lebih banyak daripada yang tadi. Karena itu berlaku di alam perkebunan ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kurang lebih seperti itu saja, panjang lebar, masih banyak lagi. Namun kita terbatas oleh waktu. Sampai jumpa di pembelajaran dan informasi berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang berharga kita bisa diskusi. Dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.